Edukasi hukum kali ini masih berkaitan dengan kasus Nikita Mirzani. Jadi teman-teman sekalian, dalam persidangan atas nama terdakwa Nikita Mirzani, dari pihak terdakwa melakukan pembelaan mulai dari keberatan maupun pemeriksaan ahli pada persidangan ahli yang meringankan bagi terdakwa. Yang menjadi salah satu poin pertanyaannya itu adalah korban dari dugaan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum itu adalah PT Glavitsya, bukan pribadi dari Dr. Reza Gledis. Kenapa pihak terdakwa menyampaikan PT Glavitsya yang mengalami kerugian? Karena berkaitan dengan produk yang diduga mengalami penurunan penjualan. Lalu apakah argumentasi yang disampaikan oleh Nikita Mirzani maupun penasihat hukumnya bahwa korban dalam perkara ini adalah PT Glavitsya selaku pemilik produk? Tentu teman-teman kita harus menganalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teman-teman sekalian, pengertian korban itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Korban berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Artinya, seseorang dapat dikualifikasi atau dapat dinyatakan sebagai korban ketika dia mengalami kerugian ekonomi atau dia mengalami penderitaan secara fisik atau mental. Nah, kalau kita kaitkan dengan dakwaan penuntut umum, maka di dalam dakwaan penuntut umum pada bagian akhir, pada paragraf akhir fakta, dakwaan ke-1 atau kedua, kita akan menemukan fakta sebagai berikut. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gledis sebagai dokter, sehingga mengakibatkan saksi Reza Gledis mengalami kerugian sebesar 4 miliar. Artinya apa? Dakwaan penuntut umum ini berkaitan dengan adanya uang 4 miliar. Dakwaan penuntut umum ini berkaitan dengan kerugian ekonomi berupa uang 4 miliar yang dialami oleh Reza Gledis, bukan kerugian akibat penurunan penjualan produk. Artinya apa? Ada perbedaan antara yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya dengan dakwaan penuntut umum. Di dalam dakwaan penuntut umum jelas bahwa kerugian yang dimaksud itu adalah kerugian atas uang sebesar 4 miliar. Oleh karena yang menyerahkan uang adalah Reza Gledis 4 miliar, dan di sini sudah dijelaskan kerugian itu dialami oleh Reza Gledis berkaitan dengan uang 4 miliar, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjadi korban sesuai dengan dakwaan penuntut umum adalah Reza Gledis atau Dr. Reza Gledis. Dengan demikian, mengingat dalam konsep hukum delik aduan yang berhak atau yang dapat mengajukan aduan itu adalah orang yang menjadi korban,